Pertama, saya apresiasi berkaitan apresiasi dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan penyerapan dan juga APBN. Saya mungkin akan menjelaskan hal yang sifatnya makro, mengapa ini semuanya terjadi dan apa upaya kita lakukan. Kalau kita bicara rencana jangka panjang menengah dan kita relatif tidak tercapai, itu karena bisa diingat kalau 4 tahun yang lalu anggaran kita tuh 50 triliun. 3 tahun terakhir ini anggaran kita cuma 30 triliun. Jadi cuttingnya itu pada saat membuat rencana jangka panjang itu anggaran kita 50 triliun. Kalau naik inflasi aja mestinya sekarang 60 triliun. Jadi ini separuh, Pak. Jadi banyak yang tidak tercover. Nah, oleh karenanya kami tidak begitu saja melakukan menyerah ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak-Bapak pimpinan tentang automatic adjustment. Kami upayakan bisa di cover karena PNBP kita akan tingkatkan, kita naikkan. Seperti sampaikan Pak Robert bahwa kita akan intensifkan beberapa titik-titik yang memang belum. Bahkan kita akan menggunakan pihak ketiga untuk melakukan intensifikasi. Dari BLU dan PNBP kita tuh dapat kurang lebih sekarang ini 9 triliun. Kalau naik 10%-nya 10 triliun. Nah, kalau kita bisa gunakan itu 60%, ada 6 triliun yang kita bisa lakukan untuk menutup itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan policy berkaitan dengan angkutan darat ya. Apakah itu KRL, IRW dan sebagainya. Kami memang masih kerjasama dengan beberapa universitas dan beberapa pengamat publik untuk memberikan rekomendasi ya, apa yang harus kita lakukan, termasuk melakukan pentahapan dari odol tadi. Lalu berkaitan dengan, karena ini banyak pertanyaan berkaitan dengan udara ini memang kita dilematis lah ya, mana yang diusulkan, mana yang enggak, bukan karena nggak ada Pak tentang Kayong Utara. Kayong Utara itu terlalu dekat dengan Ketapang, jadi kita akan prioritaskan Ketapang. Juga Pak Harvey yang di Manokwari Selatan kita tetap batalkan karena uang kita konsentrasikan ke Rendani, karena Rendani itu costly sekali kita, jadi memang kita batalkan. Jadi ada beberapa bandara maaf kita batalkan karena anggaran kita terbatas dan kita konsentrasi di bandara-bandara yang utama. Ya. Mengenai tiket, memang sebenarnya over demand dan supply-nya itu terbatas, membuat begitu. Tapi saya sudah berhasil melakukan itu di beberapa tempat, itu di Selampari ya. Kan sekarang udah tiap hari kan, tinggi seminggu berapa kali. Tapi terjadi kan Pak Edi ya, juga di Sulawesi Selatan, di Toraja jalan gitu. Dan tolong dikoreksi, sampaikan dengan Pak Dewo bahwa Ngeloram dan Sudirman 2 kali seminggu. Ya, jadi nanti kalau Bu Novi ke sana diteminin Pak Novi, 2 Novi jalan ke sana. Ya, jadi itu perlu saya sampaikan bahwa kita selektif dan lakukan itu. Tapi khusus Kayong Utara dan apa ditanya Pak Afi, memang kita drop karena kita konsentrasi di Ketapang dan di Rendani. Ya. Tol laut akan menjadi pilihan kita. Mungkin karena ini Pak Hedi Santana ini dulu teman saya, tapi tanya terus soal Tanjung Priok. Sekarang saya buka Pak. Itu kita ambil ke pusat karena daerah nggak mampu. Ya. Jadi kita ambil ke pusat, nanti tanah itu diserahkan ke kita. Tadinya kita mau karena kita pikir mampu, ternyata nggak mampu. Nah kita tarik, insya Allah kita akan lakukan percepatan-percepatan. Sekarang dalam proses KLHK ke ini, karena Pak di sana udah 3 kali tanya, saya diem aja, tapi itu sekarang prosesnya. Mungkin detail kita akan jawab dalam pertanyaan tertulis. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian bisa melakukan diskusi dengan Dirjen. Apa yang Bapak tanyakan ini nanti kami akan bahas di kementerian agar apa yang kita lakukan ini juga bermanfaat.
Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya menjawab dulu yang B ya. By the service seperti yang disampaikan Pak Edi Santana, di Sumsel itu bermanfaat. LRT itu dengan kita adakan feeder, itu okupansinya naik pesat gitu ya. Saya nanti ke Makassar Pak Hamka, akan membuat by service itu dari bandara ke Mandai. Sehingga yang kita evaluasi bukan programnya tetapi titik-titiknya yang salah. Jadi pengalaman kita di Surabaya dia itu berhimpitan Pak dengan yang ada. Jadi bahkan membunuh yang sudah ada gitu. Jadi titik-titiknya yang kita tentukan khusus untuk Makassar saya akan lakukan itu. Jadi setuju yang odol kita sedang melakukan diskusi untuk melakukan pentahapan ya. Mungkin bulan ini Pak, bulan apa ini, nanti diskusi ini kami laporkan. Atau dari Komisi 5 kalau ada perwakilan ikut dalam diskusi itu. Ya. Tapi anunya setuju. Terus yang disampaikan oleh Ibu tadi tentang mengevaluasi bandara, setuju Bu. Karena pada dasarnya selain saya sudah berhasil Toraja, Salampari, Bandara Sudirman dan Gloram itu berhasil. Saya ke Sudirman sendiri Bu, dan saya kumpulkan Bu Novio itu nggak ikut ya, beberapa bupati. Gloram itu Vikon gitu ya. Jadi beberapa bupati akan saya kumpulkan, termasuk di Jenderal Sudirman, Waikanan itu dulu tuh mereka ngotot, ya kita nanti kumpulkan semua bupati yang sekitar itu. Nah saya minta tolong kepada bapak-bapak sekalian. Kalau ada permintaan-permintaan itu kita ajak dialog. Nanti kalau okupansi itu mencapai suatu jumlah di atas 70%, itu akan diterbangin. Gitu. Jadi nanti kita akan berkurang. Saya setuju usulnya Bu Novi, mana yang kita jadikan sekolah ya. Tapi memang Bu Pak Edi, 2 bandara yang dibuat Pemda itu tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan. Saya sudah ke Musiwan Yasin, ya. Tapi untuk sekolah kami sudah ada tempat itu. Nanti kita memang susah. Masih. Terima kasih Pak Ketua, Pak Wakil Ketua dan Bapak Ibu anggota. Kita cukup detail bicara dan terakhir terima kasih. Apapun kritisnya yang Bapak Ibu lakukan, terbukti kami bisa menyelesaikan anggaran dengan baik dan meningkatkan PDP. Dan itu terima kasih atas dorongan untuk melakukan itu. Nah, oleh karenanya kami mohon dukungan untuk melakukan optimasi terhadap PNBP sekarang ini, APBN sekarang, bahkan mungkin ada pengalihan-pengalihan agar apa yang kita bahas itu bisa tercover. Dan yang kedua, ketakutan kita tentang automatic adjustment bisa kita cover dengan PNBP dan BLU. Dan kita juga melakukan creative financing. Contohnya sekarang di Maluku Utara, Sofivi, kita tawarkan pada swasta. Terus Pelabuhan Belang-Belang, Bau-Bau, juga Timika, mungkin sebagian dekat kampung Bapak, Pak, kita kasih swasta supaya mereka bisa lakukan waktu itu. Jadi supaya kita menghemat uang, supaya kita bisa membangun apakah itu yang di ASDP, apakah di pelabuhan dan sebagainya macam itu. Jadi kita dorong creative financing juga terminal-terminal. Kalau ada yang berminat itu yang bagus itu Bandung, Cirebon, Bandar Lampung itu kita tunggu karena wali kotanya mau membuat PPP project. Jadi kita nggak masuk di situ. Tapi memang ini sudah berapa bulan, sudah 3 bulan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada teman yang mampu untuk mengembangkan pelabuhan, terminal, bandara, itu kita siap untuk melakukan itu. Dan sudah terbukti di Gorontalo kita sudah lakukan, ya, dan beberapa tempat yang lain. Dan kita berhasil membangun Kediri dengan zero anggaran APBN itu dari gudang garam ya. Nah Pacitan ya itu bisa ke Kediri Pak, buka sebentar lagi Pak. Hah? Oh ada jalan tol nanti Pak, ya jalan tol ke sana. Saya pernah ke Pacitan Pak, jadi tahu situasinya. Makasih. Jadi Kayong Utara ini sampai sekarang kan tidak membebaskan tanah.
Dan sekarang ini relatively Ketapang itu syarat, memenuhi syarat ya. Dan Kayong itu kalau dia bebasin tanah, selesainya nanti 2004. Kalau kita mulai, kalau nggak selesai nanti mangkrak, Pak. Jadi bukan Kayong Utara saja, Rendani atau Manokwari Selatan juga kita drop dulu. Bahwa kita selesaikan desainnya boleh, Pak. Tetapi kita belum berani melakukan itu. Jadi yang kita drop bukan Kayong Utara aja, Manokwari Selatan juga kita drop. Ya. Sumatera Selatan 2 juga kita drop. Ya. Yang di Musi Banyuasin dengan Ranau itu kita drop dulu. Karena terbukti pagar alam nggak maksimal gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya memang yang bukan adil lah ya, mengoptimasikan tentang fasilitas yang ada. Saya pernah mendarat di Kayong Utara, habis itu saya ke Ketapang, Pak. Nggak terlalu jauh gitu. Jadi masalahnya nanti di Ketapang itu apa yang harus kita lakukan. Kita bahas sama-sama. Nah di sini ada kalbar 3 orang. Kita duduk sama 3 orang kalbar. Silakan. Saya ada punya 2 case ya. Satu yang ditanyakan oleh 3 case bahkan yang ditanyakan Pak Harvey itu kita drop. Sudah ada perencanaannya juga Pak. Karena 2 tahun ini nggak mungkin kita mengeluarkan 600 miliar di satu titik. Yang kedua adalah yang di Sumatera Selatan. Ya. Yang ketiga di Sofivi Pak. Sofivi itu ibu kota, ada anggaran 600 miliar. Jadi saya kumpulkan pengusaha di situ. Jadi kalau ada KPBU di situ, ya mungkin kalau APBN mungkin bisa 200 miliar lah. Jadi 400 miliar kita cari dari KPBU. Sama perlakuannya dengan Sofivi. Benar Pak Lazarus, pembangunan yang 2024 nggak selesai, harus kita tunda. Dan uang-uang ini akan kita lakukan untuk penyelesaian. Seperti yang Pak Edi Santana itu, yang namanya Tanjung Api, tidak ada APBN sedikit pun. Kita lakukan KPBU di situ. Jadi bukan karena Pak Sarif di situ atau Pak Boyman di situ, tetapi memang kita berlakukan di berbagai tempat, Pak. Jadi Manokwari Selatan, ada juga di Danau Ranau, dan juga Sofivi. 4 sama Kayong Utara. Ini adalah perdebatan yang dari Bapak Ibu, apalagi tadi kan dipertanyakan, banyak yang tidak disinggahi. Kalau ini terjadi ada Ketapang dan ada Kayong Utara, ini apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Ibu terjadi lagi. Karena Ketapang menurut saya nggak mungkin ditutup, orang lebih senang ke Ketapang, lebih banyak penumpangnya Pak, gitu. Tapi juga karena nanti kalau kita evaluasi lagi, kalau ini terjadi karena 2 tahun yang lalu, kita bisa anggarkan 100 itu. Jadi itu Pak. Jadi bukan Kayong Utara saja, Manokwari Selatan, Danau Ranau, dan Sofivi, kita juga evaluasi. Sofivi dalam hal ini ada investornya, kita berikan, tapi Manokwari Selatan sudah visible, tapi tidak ada investornya, kita dorong. Sofivi nanti kalau katakanlah anggarannya itu tidak ada dari swasta, ya kita drop juga. Dan itu perintah Presiden, Pak. Presiden perintah saya langsung itu. Ya Pak, saya cari KPBU Pak. Jadi Kayong Utara kalau bisa kita cari-cari sama dengan Singkawang kan. Singkawang juga kayak pakai KPBU. Jadi kita bikin nanti terminalnya swasta. Saya lagi ngumpulin orang-orang Singkawang untuk menyelesaikan terminalnya. Kalau nggak selesai. Jadi bukan saya pilih kasih Pak, ada 4 case yang sama yang kita drop. Dan itu juga saya diminta oleh ibu-ibu dan bapak untuk mengevaluasi bandara-bandara yang ada, dianggap tidak produktif. Jadi bagaimana kita akan membangun yang sekarang aja kita evaluasi. Terima kasih Pak.